Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dosen dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana menulis sebuah buku ajar yang baik. Nah, dasarnya adalah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di pasal 12 ayat 3 bahwa dosen atau kelompok dosen itu wajib menulis buku ajar atau buku teks sebagai sumber belajar bagi para mahasiswa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menyusun buku ajar yang baik? Tentu yang pertama kita harus pegang kurikulum di program studi. Lalu dari kurikulum itu diturunkan menjadi sebuah capaian pembelajaran, kemudian diturunkan dalam sebuah rancangan pembelajaran semester. Nah, dari situlah kita bisa memulai menyusun buku ajar yang akuntabel. Buku ajar yang baik tentu adalah buku ajar yang akuntabel terhadap kurikulum dan mengarahkan mahasiswa untuk belajar lebih banyak di luar perkuliahan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Nah, di sini saya ingin memulai dari bagaimana langkah-langkah menyusun buku ajar. Mungkin banyak cara untuk bagaimana menyusun sebuah buku ajar sampai pada halaman tertentu atau ketebalan tertentu, tetapi yang paling penting adalah buku ajar yang kita buat tersebut menjadi panduan belajar bagi para mahasiswa kita. Saya mencoba menawarkan satu metode, yaitu dengan menggunakan mind map. Contohnya misalnya sederhana saja, misalnya kita ingin membuat buku ajar tentang material, maka kita buat mapnya. Material itu ada plastik, ada logam, ada kayu, ada karet, dan yang lainnya. Kemudian masing-masing material tersebut seperti contoh di samping itu memiliki sifat fisik, sifat kimia, sifat yang lainnya yang kemudian kita buat mappingnya, dan di situ bisa dikembangkan lagi ke lebih banyak. Nah, di sini kita bisa memulainya dengan cara menggunakan mind map yang kita buat ini sebagai panduan di sub-sub ide. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah mind map ini dibuat, kita bisa mulai dengan cara menentukan yang disebut dengan capaian pembelajaran sub mata kuliah. Misalnya mata kuliah X atau Y atau A atau B itu dibebankan capaian pembelajarannya X, Y, Z, maka kita tentukan dulu bab 1 capaian pembelajarannya apa, bab 2 capaian pembelajarannya apa, bab 3 capaian pembelajarannya apa. Bisa capaian pembelajaran yang sifatnya pengetahuan saja, atau bisa pengetahuan plus keterampilan khusus yang ada prakteknya, atau ditambahkan misalnya capaian pembelajaran yang keterampilan umum maupun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai. Bapak Ibu semuanya, setelah capaian pembelajaran itu kita tuliskan dan disepakati di dalam rapat atau sebuah aturan di program studi, lalu kita jangan menuliskan materinya dulu. Mengapa? Setelah capaian pembelajaran itu kita tentukan, lalu kita buat evaluasinya. Soal-soal, perintah kerja, latihan seperti apa yang bisa mengukur ketercapaian capaian pembelajaran tersebut. Jadi, setelah capaian pembelajaran ditetapkan, lalu kita buat soal-soal evaluasinya. Setelah itu, kita buat soal-soal latihan. Contoh-contoh soal yang akan kita buat atau akan kita berikan kepada mahasiswa di dalam buku ajar tersebut. Oke, capaian pembelajaran kita dapatkan, evaluasi untuk mengukur capaian pembelajaran juga sudah kita tuliskan, soal-soal latihannya juga sudah kita berikan atau sudah kita tetapkan. Baru sekarang kita berpikir tentang materi yang seperti apa, cakupannya seluas apa, kedalamannya yang seperti apa, yang itu bisa mengarahkan mahasiswa untuk belajar mandiri, mengarahkan kepada mereka untuk bisa mengerjakan soal-soal latihan, dan ke belakang dia akan mencapai, memenuhi, bahkan melampaui capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, ini saya contohkan satu buku ajar tentang listrik dan elektronika dasar otomotif di program studi kami. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, setelah satu bab ini terpenuhi, kita beralih ke bab yang lainnya dengan cara yang sama
pada bab yang contoh tadi. Setelah itu, apa sih yang harus dilakukan setelah draft buku ajar itu terbentuk? Apakah setelah ditulis kemudian diterbitkan? No, tidak boleh seperti itu. Harus ada verifikasi ilmiah yang mengatakan bahwa buku ajar ini layak. Dan yang paling penting adalah berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pengguna lukisan. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, setelah draft buku ajar itu jadi, kita harus memanggil seorang atau 2 orang editor. Atau bisa saja penerbit di kampus Bapak Ibu yang menetapkan bahwa buku ini editornya adalah Bapak siapa atau Ibu siapa. Nah, setelah editor ditetapkan, baru draft ini kemudian dikirim ke editor untuk diperiksa ulang. Apakah betul bahwa materi, soal-soal latihan, evaluasi, dan capaian pembelajarannya itu sudah berkesesuaian seperti yang dituliskan di kurikulum. Nah, lebih tepat lagi Bapak Ibu, dalam upaya kita untuk mengimplementasikan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, editornya juga dari industri, dari dunia usaha, dari dunia kerja. Seperti dalam buku saya ini, walaupun ini saya tuliskan di tahun 2017, tetapi saya memanggil seorang editor dari Nissan Motor, namanya Ade Burhanuddin. Setelah saya tulis draftnya, kemudian saya kirim kepada beliau. Pak Ade, tolong dicek apakah betul ketika mahasiswa otomotif itu belajar ini, materi-materinya ini sudah berkesesuaian dengan kebutuhan industri. Ini sangat penting Bapak Ibu semuanya, bahwa buku yang kita berikan kepada mahasiswa itu harus menjadi bahan belajar dan nanti akan dipakai, akan dibuktikan pada saat dia atau dibutuhkan pada saat dia berada di industri. Nah, setelah diedit, kemudian buku itu baru diterbitkan. Tapi tidak cukup hanya itu. Mari cek ulang bahwa kelengkapan sebuah buku ajar itu selain capaian pembelajaran, materi, soal-soal latihan, kemudian evaluasi, tentu ada referensinya, syukur-syukur ditambahkan glosarium, syukur-syukur ditambahkan indeks. Lalu di bagian belakang ada profil siapa yang menulis buku itu. Boleh dong ditambahkan misalnya profil editor atau sinopsis dari buku itu. Nah, setelah selesai diedit, kemudian masuk pada tahap proof. Bagaimana penulis itu memeriksa ulang versi terbitan atau kamera ready, apakah sudah sesuai atau belum. Pastikan bahwa gambar-gambar terbaca dengan baik, kalau ada rumus-rumus juga sudah benar, kalau ada grafik, kalau ada tabel juga sudah disampaikan dengan benar. Selanjutnya, buku sudah siap diterbitkan dan menjadi bahan belajar bagi para mahasiswa kita. Oh iya, satu lagi yang lebih penting lagi. Sekarang, buku ajar yang baik tentunya harus bisa mengintegrasikan hasil-hasil riset Bapak Ibu ke dalam buku ajar tersebut. Bisa saja menjadi bab tertentu yang menceritakan pengalaman otentik Bapak Ibu meneliti dan hasilnya dimasukkan ke dalam buku ajar itu. Atau hasil-hasil riset yang sudah Bapak Ibu hasilkan tersebut dimasukkan sebagai contoh-contoh latihan atau sebagai studi kasus. Nah, disinilah penting bagaimana kita bisa mengintegrasikan hasil penelitian atau mungkin hasil pengabdian masyarakat supaya masuk ke dalam sebuah buku ajar. Mudah kan? Selamat mencoba, semoga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di diskusi lain waktu dengan topik dan setting tempat yang berbeda.